Teh, Waalaikumsalam apa? warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Oh iya wabarakatuh. iya iya, oke oke oke, siap. Eh, Mohon izin untuk mengemandu sharingnya hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanahu wa asbaha mulkulillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illallah wa inna Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa dikasih kesempatan untuk sharing hari ini. Mungkin saya kenalan dulu begitu ya. Saya Andrian Maulana, domisili di Bandung sama kayak Mbak Nifah. Mungkin selama ini menjadi silent reader ya di NAK gitu ya, komunitas Nauman Alihan. Walaupun saya leader, tapi saya cukup mengamati pergerakan-pergerakan chatting ya, yang insya Allah dan sangat bermanfaat begitu. Dan salah satu bentuk kontribusi ya saya pikir mau nggak mau pas ditawarin Mbak Nifah ya cobalah sharing gitu ya, walaupun background saya ini kalau tentang keislaman mungkin cuma pesantren Ramadan ya, jadi mohon maaf jika banyak kesalahan begitu dan pasti. Namun hari ini saya coba pandu pembahasan surat Asy-Syams ini dari beberapa literatur yang saya coba kumpulkan begitu. Memang kegiatan hari ini atau Ramadan tahun ini di NAK berbeda begitu ya, ada yang baru dan seperti yang Pak Heru sampaikan di grup ya, mohon izin Pak mengutip bahwa walaupun sedikit, coba mari kita bagikan begitu. Nah, ikhtiarnya begitu, niatnya, dan sehingga mungkin di sini temanya belajar bersama begitu ya, belajar bersama. Dan jika ada yang nanti akan diklarifikasi, silakan saja ya kita bahas bersama begitu. Yang pertama untuk referensi ya, jadi saya mengambil pembahasan tafsir surat Asy-Syams ini sebetulnya ada ya videonya, rilisnya Bayyinah di apps-nya ya, di apps-nya, cuma saya udah nggak langganan jadi nggak bisa ngakses. Nah, ini video yang mungkin nggak ofisial ya, jadi ada orang baik begitu yang dia merekam. Saya nggak tahu ya udah dapat izin atau enggak, cuma karena bukan untuk komersil, saya kira sah-sah saja begitu ya. Dan beberapa komunitas juga sudah mendokumentasikan transkripnya ya di website yang di bawah ini. Jadi teman-teman bisa akses jika ingin lebih ya. Di situ nggak cuma Asyam sih, semua ada begitu. Walaupun lagi karena dia komunitas mungkin perlu dikritisi ya jika memang ada salah translasi begitu. Di saya juga di tangan saya ada ini ya tafsir al-hikmahnya Pak Am. Jadi yang sederhana mungkin saya bisanya ya. Jadi saya coba antarkan begitu. Mungkin harapannya sih dengan setelah mengikuti sharing hari ini kita bisa bersemangat untuk mempelajari lebih dalam begitu ya. Dan jangan puas dengan apa yang didapatkan hari ini. Itu. Memang kalau tadi bilang keterkaitan, tentu semua surat saya yakin ada keterkaitannya ya. Cuma yang disebutkan oleh Ustadz Noman Alihan dalam pengantar videonya adalah bahwa Asy-Syams ini berkait dengan surat sebelumnya, yaitu Al-Balad. Al-Balad ini menceritakan beberapa peristiwa di kota Mekah. Nah, yang terkait adalah adanya beberapa konflik yang terjadi atau yang dijelaskan dalam surat Al-Balad. Konflik pertama adalah dijelaskan pada ayat kedua di surat Al-Balad, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa antahilum bihadzal balad. Artinya dan engkau bertempat di negeri Mekah, atau bahasa Inggrisnya and you Muhammad are permissible in this city. Jadi dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Alihan pada pengantar video tadi bahwa Rasulullah SAW itu diberikan kisi-kisi bahwa akan berkonflik dengan orang kafir di Mekah begitu, sehingga ayat ini turun. Jadi
mengingatkan, jadi penanda bahwa nanti suatu saat akan berkonflik dengan orang kafir begitu. Ini keterkaitan yang pertama. Keterkaitan yang kedua adalah di surat Al-Balad disebutkan atau dijelaskan mengenai bahwa bahwa manusia akan selalu struggling ya berkonflik untuk tetap bertahan hidup begitu setiap harinya. Di sini bahasa Indonesianya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan yang susah payah. Nah, jadi konflik yang mungkin setiap hari akan terjadi dalam hidup kita sebagai manusia itu sudah dijelaskan, sudah disampaikan di surat Al-Balad ini. Dan yang ketiga adalah konflik antara manusia dengan Allah ya. Bahwa nanti Allah akan mengingatkan, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu yang luput oleh Allah untuk dilihat gitu. Jadi akan ada konflik begitu ya antara manusia hambanya dengan majikannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, konflik ketika orang kafir yang mengambil jalan yang susah ya, dan konflik orang yang butuh pertolongan karena dia menempuh jalan yang susah begitu. Karena di ayat ini kan ayat 11 sampai ayat 14. Di ayat 10-nya itu sebetulnya di surat Al-Balad disebutkan bahwa manusia ditunjukkan kepada dua jalan. Nah, ini yang menjadi kalau menurut saya entry point begitu. Kesamaan antara surat Al-Balad dan Asy-Syams. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Sehingga di sini ada pertentangan orang yang berusaha untuk menjadi baik dan berusaha untuk menjadi tidak baik begitu. Nah, di sini disebutkan dijelaskan pada ayat 11 sampai 14. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki sukar, dan tahukah kamu apa jalan yang mendaki sukar itu? Yaitu orang yang melepaskan perbudakan hamba sahaya, dan itu ke tutup satu ya, itu artinya adalah awit amung fi yaumin zi masgobah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan begitu. Jadi ini beberapa potret-potret konflik yang terjadi yang tipikal terjadi di hidup manusia begitu. Nah, seperti yang disampaikan bahwa surat Al-Balad dan Asy-Syams ini sama-sama menjelaskan tentang mana jalan yang baik dan mana jalan yang jahat begitu ya. Nah, di sini Asy-Syams itu lebih fokus kepada bagaimana ditinjau dari sisi aspek psikologis. Jadi bagaimana jiwa kita mengelola untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang jahat begitu. Kalau di Asy-Syams itu teksnya itu qad fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Di beda diksi tapi intinya ada dua jalan yang disediakan oleh Allah begitu ya. Nah, mari kita lihat Asy-Syams ya. Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Izin saya baca sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitagwaha idzim ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Nah, di sini kalau boleh dibagi fragmennya begitu ya. Kalau ini cara saya untuk memudahkan saja ya dalam mempelajari begitu. Ayat 1 sampai ayat ke-7 atau ke-6 lah ya, ayat 1 sampai ayat ke-6 ini menjelaskan tentang bagaimana
perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan untuk menggambarkan nanti akan terlihat terjadi konflik begitu. Makanya nyambung dengan Al-Balad begitu. Kalau Al-Balad itu benar-benar konflik yang nyata begitu ya. Kalau di Asy-Syams ini konflik yang terjadi dalam diri kita. Jadi nanti akan dijelaskan bagaimana konflik itu terjadi. Nah, setelah umpama-umpama itu dijelaskan oleh Allah di ayat ketujuhnya, dijelaskan tentang kenapa konflik itu akan terjadi, begitu. Karena ada nafs di sana. Konflik untuk apa? Untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, untuk memilih jalan yang fujur atau jalan yang takwa. Untuk apa? Untuk supaya kita termasuk menjadi orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Qad aflaha man zakkaha begitu. Sebenarnya dibahas sih qad aflaha man tazakkanya, cuma karena bahasa Inggrisnya cepat banget nih saya nggak bisa ngikutin gitu. Cuma yang saya ikutin qad aflaha man zakkahanya ini artinya bagaimana manusia itu dituntut untuk selalu berusaha untuk purification membersihkan diri begitu. Supaya tidak apa? Qad khaba man dassaha. Supaya tidak termasuk orang yang rugi ketika mengotorinya. Dan ayat 11 sampai ayat 15 ini perumpamaan kisah terdahulu begitu. Di sini diambil studi kasus kisah kaum Samud. Nah, mari kita tengok satu-satu ya. Dimulai dari ayat pertama. Nah, ini pun tadinya slide-nya saya cuma begini begitu ya. Kalau teman-teman download di link yang tadi ya, itu sebenarnya ada lengkapnya transkripnya begitu. Nah, saya cuma capture saja beberapa yang penting. Ayat pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim, wasyamsi wa duhaha. Artinya demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. By sun and its brightness. Di sini dijelaskan bahwa sumpah Allah ketika yang saya pahami kalau sudah bersumpah dengan waktu, maka waktu itu sangat penting begitu. Nah, Allah bersumpah dengan matahari dan di sini diartikan ad-duha ya. Duha itu matahari yang ringan begitu ya, atau masih awal begitu. Nah, duha itu dijelaskan di sini adalah waktu ketika matahari sudah keluar secara utuh, tapi belum bersinar secara shiny begitu ya, sehingga terangnya belum 100% lah gitu. Nah, di sini sih Ustadz Noman yang saya tangkap lebih menjelaskan fenomena alam dari duha itu sendiri begitu ya. Kalau di tafsir di tafsirnya Pak Am disebutkan bahwa Allah bersumpah dengan matahari yang memancarkan cahayanya, yaitu cahaya yang memberikan kehidupan pada seluruh makhluk yang ada di bumi. Andai matahari tak bersinar lagi, bumi akan membeku dan kehidupan musnah. Jadi yang saya tangkap adalah bagaimana Allah membuka surat ini dengan sejumlah ciptaannya yang agung, sehingga kita merasa menjadi kecil begitu ya, dan kita sangat memaknai kasih sayang Allah dalam memberikan nikmatnya begitu. Di ayat yang kedua ini qamari iza talaha, demi bulan apabila mengiringinya, I swear by the moon as it follows its sun. Nah, di sini Allah bersumpah dengan bulan ya, bulan yang mengiringi matahari. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa bulan akan memancarkan cahayanya selama matahari memancarkan sinarnya. Apabila matahari sudah tidak bersinar, maka bulan tidak akan bercahaya, karena cahaya bulan itu merupakan pantulan dari sinar matahari. Ini diambil dari tafsirnya Pak Am ya, Ustaz Pak Am. Nah, di Ustaz Noman juga menjelaskan di ayat kedua ini bahwa sama ya poinnya, bahwa bulan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari matahari begitu.
sehingga ketika bulan itu sempurna terangnya, dia akan mengikuti matahari begitu, karena dia hanya memantulkan. Yang ketiga, wan nahari iza jalaha, dan demi siang apabila menampakkannya. Di sini disebutkan Allah mengulangi pentingnya cahaya matahari bagi kehidupan manusia dengan ungkapan demi siang apabila menampakkannya. Semua ini menekankan pentingnya cahaya serta besarnya karunia Allah dengan adanya cahaya. Ustaz Noman memperjelas diksi-diksinya ya. Ini pentingnya belajar bahasa Arab ya. Semoga dikuatkan motivasinya ya, saya pribadi gitu. Nah, jalaha ini dijelaskan adalah sesuatu yang memberikan give something that's already bright and exposure. Jadi sudah terang ditampakkan lagi begitu, exposure ya. Nah, Allah mengilustrasikan bahwa matahari ini merupakan ciptaan yang sangat indah dan harus diapresiasi begitu pesannya. Ayat keempat adalah walaili iza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Nah, ini juga pengungkapan yang sangat indah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya adalah coba cermati, bukankah kalimat demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya menggambarkan bahwa matahari, bumi, bulan, dan seluruh alam semesta ini terus bergerak, sehingga mengisyaratkan dinamika yang tiada henti. Nah, senada dengan itu, Ustaz Nauman juga menjelaskan tentang sumpah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluk yang ada di ciptaan-ciptaan yang berada di matahari, di sekitar matahari. Nah, di sini ditegaskan bahwa adanya keterhubungan antara ilustrasi matahari dengan nafs begitu. Nanti akan dibahas lebih lanjut di bagian ayat berikutnya tentang nafs. Nah, ini ilustrasi seperti apa? Nah, ilustrasi seperti ini. Bagaimanapun bagaimana matahari bisa tetap bersinar walaupun ada konflik yang mana yang tadi dengan bulan, dengan beberapa waktu yang lain gitu. Nah, itu juga yang akan terjadi pada nafs begitu. Was-sama'i wa ma banaha, dan di sini demi langit serta pembinaannya atau yang menciptakannya. Di tafsirnya Ustaz Aam ini dijelaskan, Ustadz Sayyid Qutb menafsirkan ayat ini dengan sangat cerdas. Ketika disebutkan kata as-sama, langit, maka yang terbetik adalah apa yang di atas, apa yang kita lihat di atas kita, yang berserakan bintang-bintang, galaksi pada orbitnya. Sedangkan hakikat langit kita tidak mengetahuinya. Yang jelas, apa yang ada di atas kita sangat kokoh, tidak goyah dan harmonis. Sedangkan bagaimana langit dibangun dan apa yang menahan bagian-bagiannya sehingga tidak berantakan, itu semua tidak kita ketahui dengan pasti. Dan ini menegaskan bagaimana Allah menciptakan langit ini sangat menakjubkan begitu. Di sini dijelaskan lagi oleh Ustaz Noman Alihan, kata ma ya, ma dan bana, wasama'i langit, wama, nama, ma ini adalah untuk mempertanyakan sesuatu yang sangat hebat gitu. Sedangkan bana ini mengilustrasikan, menggambarkan kehebatan dari langit begitu, yang mengcover seluruh permukaan bumi. Padahal kita nggak pernah lihat ya secara kasat mata begitu ya adanya retak atau ketidaksempurnaan dalam langit ini. Dan ayat ke-6, wal ardi wa ma tohaha, demi bumi serta penghamparannya. Masih ya ada kata ma di sini untuk mempertanyakan yang tadi. Wal ardi wa ma tohaha,
ardi bumi ya. Wama tohaha. Tohaha itu toha itu adalah istilah yang digunakan oleh bangsa Arab ketika ingin pergi ke sebuah kastil yang sangat besar dan sangat jauh. Jadi untuk menggambarkan kebesaran dari tohaha itu sendiri, sebuah tempat begitu ya. Ustaz A menjelaskan bahwa sesudah Allah bersumpah dengan matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, pergantian siang dan malam, dan langit-langit yang berhiaskan bintang, Allah menegaskan bahwa bumi dihamparkan untuk kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Ini menggambarkan bahwa terhamparnya bumi sebagai tempat berpijak manusia itu karena keberadaan ciptaan lainnya, yaitu matahari, bulan, dan benda angkasa lain. Bisa kita simpulkan bahwa kesemestaan ini berjalan dengan teratur dan harmonis karena ada pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang sekuler yang berkeyakinan bahwa alam ini berjalan secara harmonis karena hukum alam. Jadi bukan ditegaskan bahwa ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada yang behind the scene, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua ini gitu. Nah, ini dijelaskan atau dipahami ya oleh Ustaz Noman bahwa kesinergian antara bulan, matahari, siang, malam itu menjadi sesuatu yang dibuat untuk manusia dan itu diciptakan oleh Allah begitu. Nah, kita bisa lihat bahwa keberjalanan atau integrasi keseluruhan sistem ini itu kan menciptakan konflik. Dan umpama itu yang nanti akan dijelaskan dalam menganalogikan bagaimana manusia mengendalikan nafsnya. Gitu. Apa itu nafs? Nah, ayat berikutnya. Wan nafsi wa ma sawwaha. Nah, ini baru bicara tentang nafs ya. Nafs itu adalah jiwa ya, jiwa lah ya. Jadi sesuatu yang berada di dalam tubuh kita yang mengendalikan begitu ya. Nah, di dalam surat tafsir Ustaz Am ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan jiwa karena jiwa sangat menentukan kualitas manusia, nafs tadi ya. Soalnya tidaknya seseorang itu ditentukan oleh kesucian jiwanya. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa agar diberi jiwa yang sehat, sebagaimana yang tertulis pada surat Asy-Syura ayat 87 sampai 89. Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan jiwa yang bersih. Gitu. Di sini juga dijelaskan ya definisi nafs dan sawa ya. Wan nafsi wa ma sawaha. Nafs tadi jiwa ya. Sawa itu balance ya, seimbang begitu ya, seimbang. Bukan seimbang ya, usaha untuk bisa mencapai seimbang gitu ya. Koreksi kalau ada yang salah ya. Sehingga nah ini disebutkan lagi nafs itu tidak ada dalam bentuk fisiknya ya, artinya tidak bisa disentuh gitu. Di dalam ceramahnya Ustadz Noman menjelaskan bahwa Allah menganalogikan nafs dengan tubuh itu seperti matahari dengan sinarnya begitu. Jadi ada inklinasi, ada inklinasi ya antara yang baik dan yang jelek begitu, yang jahat dan yang baik begitu. Nah, ada juga dijelaskan juga bahwa tentang nafs dan ruh ini selalu berkonflik seperti matahari dan bulan. Ini tidak dijelaskan di tafsirnya surat Ustadz Pa'am ya, Ustadz Am gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa nafs itu bisa ekstrim kanan dan ekstrim kiri ya begitu ya yang saya pelajari. Dan yang diharapkan oleh Allah adalah bagaimana kita bisa menciptakan keseimbangan sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah ini dengan seimbang begitu ya. Nah,
ada instrumen-instrumen yang disediakan oleh Allah, misalkan qalb ya, hati, emosi ya. Nah, ini instrumen untuk supaya kita bisa mengendalikan nafsu ini dengan baik gitu. Ketika kita lapar, maka kita butuh makanan begitu ya. Tapi ketika kita lapar secara spiritual, maka kita butuh sesuatu yang sifatnya bukan fisik ya, tapi di sini disebut wahyu begitu. Nah, wahyu itu yang juga adalah instrumen ya yang kita harus minta kepada Allah supaya kita bisa mengendalikan nafsu ini, supaya bisa tetap seimbang gitu. Nah, ini beberapa keterkaitan dengan ayat yang lain ya. Di sini juga mungkin nanti di ayat berikutnya menjelaskan tentang bentuk-bentuk nafs ya. Nah, di sini nafs itu ada yang sifatnya al-ammarah yang dia tidak selalu baik ya nafs itu. Jadi bisa kalau di sini disebutkan yang baik, yang bisa mengantarkan kita menjadi untuk menunaikan perintah Allah. Nah, kalau yang ini ketika nafs itu dia ekstrim ke kanan atau ke kiri, dia akan menjauhkan kita dengan Allah begitu. Ini disebut juga dengan nafsu lawamah ya, nafsu lawamah begitu. Kalau yang baik itu disebut dengan nafsu mutmainnah gitu. Oke, ayat berikutnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dengan nafs itu kita ditunjukkan begitu mau jalan yang fujur atau yang takwa. Nah, ilham ini fa'alhamaha kan ilham ya, inspirasi ya, bentuk inspirasi yang diberikan kepada hati kita. Takwa itu fujur itu ya, kama fujuroha, fujur itu ketakutan ya, nafsu yang menggiring kita kepada nafsu iblis begitu ya. Ini fitrahnya seperti itu begitu. Jadi ada kecenderungan untuk berbuat tidak baik dan takwa. Takwa ini kecenderungan untuk berbuat baik. Gitu. Di sini dijelaskan juga bahwa potensi ya, kalau Pak Am ini, Ustaz Am ini menjelaskan Allah memberikan potensi kepada manusia untuk memilih jalan yang fujur dan jalan yang takwa. Nah, ini mengutip juga surat Al-Balad yang tadi ya, ayat 10. Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan kejahatan. Artinya, apresiasi akan diberikan kepada orang yang menempuh jalan yang keras tadi ya, di ayat yang di bagian pertama yang disampaikan. Dan Allah juga akan memberi sanksi kepada orang yang mengotori jiwanya, begitu. Nah, nafsu al-lawamah ini yang melindungi dari yang buruk ya. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan nafsu ini untuk melindungi diri dari perbuatan jahat dan hukuman Allah begitu. Nah, karena manusia itu punya kecenderungan untuk serakah ya, sehingga perlu untuk seimbang antara takwa dan dosa ini. Mungkin bukan seimbang ya, tapi lebih condong ke takwa begitu ya. Mungkin balance di sini balance yang bukan begitu ya. Nah, yang bisa itu bagaimana nafs ini bisa ya tadi ya melindungi dari berbagai kejahatan gitu ya. Itu saja qad aflaha man zakkaha. Nah, ketika kita bisa mengendalikan nafs kita untuk memilih jalan yang takwa, maka ini apresiasi begitu ya. Qad aflaha man zakkaha artinya proses untuk bisa memilih jalan yang takwa itu tidak berlangsung secara satu waktu begitu. Dia berlangsung hingga kita meninggal gitu ya. Nah, di sini disebutkan qad aflaha man zakkaha,
Kode itu pasti akan terjadi dan sudah ya. Aflaha ini dia beruntung. Nah, purify mengzakaha ini kalau di kamu itu yang saya amati, proses purify ini berlangsung terus-menerus begitu. Jadi bukan yang penting itu kita berusaha untuk menyucikan diri, tapi bukan berarti setelah menyucikan diri itu selesai gitu, enggak. Jadi selesainya itu setelah kita meninggal begitu. Nah, ini poin-poin menurut saya yang paling penting, artinya untuk bisa mencapai jalan takwa ini sebetulnya tidak satu waktu, tapi dia everlasting sampai kita meninggal begitu ya. Yang saya pahami seperti itu. Sehingga ketika kita tergelincir depan sesuatu, yakinlah bahwa selama kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk terus menyucikan diri. Di sini di Ustadz A menjelaskan ada strategi untuk mendapatkan jiwa yang suci. Yang pertama, muhabbatun nafs, mengoreksi diri. Yang kedua, tobat. Yang ketiga, mengisi setiap detik dengan amal soleh. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang soleh. Yang kelima, menghadiri majelis taklim. Yang keenam, selalu berdoa. Ini 6 cara yang disampaikan oleh Ustadz A untuk menyucikan diri. Begitupun ini belum ya. Nah ini ya. Kita harus selalu untuk mencoba purify ourselves. Jangan sampai, ini yang ekstrim kanan ya, kita merasa sudah tersucikan jiwanya sehingga kita berhenti. Nah itu jangan sampai seperti itu. Dan Riyadhus Shalihin, Allahumma inni auzubika minal ajzi wa kasa wa buhi wal haram wa adzabil qabri Allahumma ati nafsi taqwaha wa zaki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa min auzubika min ilmi yanfa'u wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yusabu jahlaha. Nah, kemiripan antara tadi ya matahari dan nafs ini seperti tadi ya, matahari dengan kecerahannya, nafs dengan dampaknya begitu ya. Matahari memberikan keuntungan bagi manusia untuk mengarahkan kepada hal yang baik. Nafs juga sama ya, dia juga bisa mengarahkan kepada hal yang baik, walaupun di sana ada konflik gitu ya. Dan ini penegasan bagi orang yang meninggalkannya. Qad khaba man dassaha. Jadi dia dasaha ya, dia benar-benar meninggalkan atau tidak bisa mengendalikan nafsnya, sehingga dia akan mendapatkan sesuatu yang kecewaan, kegagalan. Ya. Karena mereka tidak bisa menyeimbangkan nafsnya. Gitu. Yang saya pahami sih ya, ini yang saya pahami ya, seimbang di sini tidak terlalu yakin bahwa kita sudah mencapai jalan yang takwa, tapi kita tidak terlalu pesimis begitu. Kita harus seimbang. Ini yang saya pahami ya tentang nafsu ini, sehingga kita bisa mengendalikan. Karena kalau terlalu semangat juga bukan berarti terlalu soleh, tapi kadang efeknya tidak baik begitu ya. Yang saya pahami seperti itu. Seperti bagaimana matahari dan bulan dan siang dan malam gitu. Nah, ini 11 sampai 15 ini kisah kaum Samud ya. Nabi Soleh individu itu kenapa kaum Samud ini yang dipilih ya? Nah, sebenarnya di sini dijelaskan. Nah, ini. Kaum Samud ini merupakan suatu kaum ya yang mungkin secara individu itu baik, tapi secara sosial itu tidak bisa menjadi lebih baik begitu bahasanya. Nah, di ayat yang ini dijelaskan adanya hukuman yang diberikan jika dia melampaui batas begitu ya. Nah, dijelaskan di sini ayat 11 sampai ayat 15 ya, bahwa Nabi Soleh itu menerapkan aturan dari Allah untuk tidak boleh mengganggu unta betina dan minumannya.
Aturan ini kemudian direcehkan oleh kaum Samud, bahkan ada yang berani menyembelih unta tersebut. Dengan kedurhakaan itu Allah memberikan azabnya. Inti pesan dari kaum Samud ini adalah orang yang jiwanya kotor akan melecehkan ajaran-ajaran Allah yang dibawa oleh para nabi. Kalau kita berani melecehkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran, ini menandakan jiwa kita kotor. Sebaliknya, jika orang yang jiwanya bersih akan selalu menghargai ajaran agama. Nah, itu kisah intisarinya yang disampaikan Ustaz Aam tentang kaum Samud ini. Ini banyak sih ya yang bisa digali begitu ya. Nah, ini juga dijelaskan kenapa kaum Samud ya. Karena kaum Samud ini adalah kaum yang diketahui oleh bangsa Arab pada saat itu sebelum Islam datang. Sehingga ketika mereka kenal dengan kisah-kisah ini dan familiar begitu. Nah, di sini disebutkan mereka mengenal orang yang paling korup itu adalah Kidar, pemimpin kaum Samud. Ayat berikutnya izin bahasa Ashkoha, ini apa yang paling celaka ini menandakan bahwa kaum Samud ini contoh dari orang yang paling celaka ini begitu. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Sebenarnya di sini dijelaskan tentang unta betinanya ya. Bahwa di sini yang saya tangkap itu ada giliran ya, ada jadwal untuk meminum air ya. Jadi unta betina hari tertentu, berikutnya manusia. Nah, pada suatu waktu karena dia greedy, karena dia manusia itu kaum Samud ini rakus ya, dia mengambil jatah unta betina. Dia yang paling ekstrim adalah di ayat selanjutnya disembelih unta betina ini gitu. Nah, ini menyembelih ya. Kaum Samud melakukan dua kejahatan, membohongi Allah ya, dan menyembelih unta betina itu begitu. Dan bunuhnya juga nggak langsung bunuh ya, dia menyiksa dulu dan sekarat terus meninggal gitu kan, kejam sekali begitu ya. Dan terakhir orang yang membohongi nafsunya, dia tidak takut terhadap konsekuensinya begitu. Itu yang paling buruk begitu. Nah, kalau yakhafu uqbaha, uqbaha itu adalah konsekuensi terbesar yang dibayangkan dan negatif ya begitu. Dan ya ini menjadi pengingat buat kita bersama, khususnya saya, untuk tetap memilih jalan yang baik, tidak jalan yang buruk, dan tidak mencontoh kaum Samud gitu ya, yang berlebihan dan melanggar ketentuan atau perjanjian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini. Silakan jika ada yang klarifikasi atau apa begitu. Makasih Bu Hanifah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Andrian atas sharingnya. Luar biasa sekali ya. Buat teman-teman, adakah yang mau sharing? Atau mau bertanya boleh? Jangan nanya ya. Ini ada Ustadz benerannya mungkin di sini. Ini kan sharing. Nggak bercanda. Mangga. Yang mau sharing bertanya, pokoknya pertanyaannya itu masih dalam kapasitas Mas Andrian lah. Kalau misalnya di luar itu ya kita serahkan ke ahlinya gitu ya Mas. Oh iya nanti kita banyak kan Ustadz beneran. Di sini ada Bang Safik, ada Pak Heru, mungkin mau menambahkan, mau sharing gitu silakan. Ada Mbak Dewi juga. Mbak Dewi apa kabar? Mbak Dewi kangen ya, lama kita udah lama nggak berjumpa. Alhamdulillah Mbak Nifah masih bisa ngikutin ini tiap hari. Alhamdulillah masih sama. Mbak Dewi mungkin mau sharing Mbak Dewi atau mau sedikit bertanya? Aku dari tadi dengar Ustadz Aat yang dikutip sama Mas Andrean. Itu Ustadz Aat itu bukunya apa ya? Ustadz Aam, maaf, Pak Aam Amiruddin. Ustadz Aam. Oh, oke. Tafsir Al-Hikmah, nggak kelihatan ya. Kemana sih kameranya? Nah, ini. Oh, iya, Tafsir Al-Hikmah, tafsir kontemporer.
dia merujuk ke beliau merujuk ke banyak tafsir, mungkin ini ringkasan mungkin ya, jadi mungkin tangan kelima mungkin. Jadi bagusnya sih ya begitu, Mbak. Siap. Oke, ada lagi Mbak Ya. Dewi? Itu aja dulu Mbak Nifa. Oke, siap. Makasih Mbak Dewi. Ada Sehat-sehat. yang chat ini Mbak Nifa. Nih, Nuhun Mbak Dewi. ini ada pertanyaan Ada yang chat dari Mbak Ramadini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, tadi 6 langkah menyucikan diri dari Ustadz Aam, Jazakillah khair. Mau tanya 6 langkah. Oke, bentar ya. Yang pertama, muhabbatun nafs, artinya mengoreksi diri. Jadi apabila kita merasa jiwa ini kotor, segera bersihkan diri dengan bertobat dan meningkatkan amal soleh. Kutipannya surat Al-Hasyr ayat 18. Yang kedua, taubat, memperbaiki diri. Taubat merupakan tindak lanjut dari introspeksi. Jadi ketika kita melakukan introspeksi, kita akan menemukan kekurangan diri dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kutipannya surat Ali Imran ayat 133. Yang ketiga, mengisi setiap detik dengan amal soleh. Jadi jiwa akan bersih apabila kita mengisi detik-detik yang dilewati dengan berbagai amal soleh, selalu konsisten dengan mengerjakan kebajikan. Kutipannya hadis dari Bukhari, beramalah semaksimal yang kamu mampu, karena Allah tidak akan bosan sebelum kamu bosan. Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Yang keempat, bergaul dengan orang soleh. Manusia adalah makhluk sosial. Lingkungan memiliki peran penting untuk membentukkan karakter dan kepribadian. Kalau kita memiliki jiwa yang bersih, bergaulah dengan orang-orang yang jiwanya bersih. Kutipannya Al-Kahfi ayat 28. Menghadiri majelis taklim, orang yang berada di majelis ilmu untuk belajar bersama dengan orang-orang soleh, ikhlas untuk mencari keridhaannya, akan mendapatkan rahmat darinya dan jiwanya akan suci. Kutipannya hadis Muslim ya. Tidak ada kaum yang duduk untuk mengingat Allah kecuali malaikat akan menghampirinya, mengikutinya dengan rahmat dan diturunkan ketenangan kepada mereka. Terakhir, 6, doa. Berdoa dengan penuh kerendahan hati, cermin dari hamba yang tunduk, patuh hanya kepada Allah, menyerahkan seluruh kehidupannya secara total kepada Allah. Kutipannya surat Mukmin ya, surat Kafir ayat 60. Ini tuh. Bisa diulang Pak, tadi kayak radanya kecepatan biar teman-teman kecepatan, sorry. Mungkin poinnya aja ya. 1, muhabbatun nafs, mengoreksi diri. Yang kedua, taubat. Tadi Mahabharata surat apa? Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 18. 59 ayat 18. Taubat, surat Ali Imran ayat 133. Mengisi setiap detik dengan amal soleh. Ini hadis sih, nggak disebutin hadis berapanya. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang soleh. Al-Kahfi ayat 28. Yang kelima, menghadiri majelis taklim. Hadis juga ini, hadis Muslim. Yang keenam, berdoa. Surat Al-Mu'min 40 ya, ayat 60. Ya, baik. Terima kasih banyak, Mas. Ada lagi yang mau sharing? Jazakallahu khair, riwayaki Mbak Ramadini. Mungkin dari Pak Heru, mau menyapa Pak Heru. Biasa Pak Heru akan menambahkan Bang Safik. Ya, mangga Pak Heru, Bang Safik. Pak Heru, saya Heru. Belum pernah ketemu. Ya, Teh Nifa, thank you. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mas Andrian, jazakallahu khairan ya. Alhamdulillah. Amin. Ini kan menarik ya, karena surat ini itu surat yang kalau mungkin Ustadz Noman nggak tahu, tapi kalau di Indonesia itu termasuk surat yang ada lagunya kan, yang dibawain oleh senada itu. Terus ada juga kalau Krisya almarhum itu kan juga pernah bawain ketika tangan dan kaki berkata ya, itu kan dari surat Yasin kan. Jadi ini termasuk lagu-lagu yang di Indonesia sudah ada lagunya gitu. Wow. Nah, tadi ada poin yang menarik dan penting yang disampaikan Kang Andrian di awal tadi. Waktu Kang Andrian bilang, jangan puas dengan apa yang kita pelajari hari ini, gitu kan.
Itu berlaku untuk siapapun yang memandu ya. Jadi apakah Mas Andrian atau siapapun yang memandu selama 30 hari ini, itu memang kita seharusnya mengikuti kata-kata Kang Andrian tadi, jangan puas dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kenapa? Karena Ustaz Numan itu selalu ngaku sebagai dua hal yang saya amati di lecture beliau gitu kan. Yang pertama udah pasti sama dengan kita kan, student of Quran. Jadi Ustaz Numan yang menurut jurnalis Indonesia waktu beliau datang ke Indonesia kan disebut sebagai ahli tafsir Quran gitu kan dari Amerika. Terus ketemu dengan Pak Yusuf Kala lah, terus ketemu dengan Pak Anies Baswedan gitu kan. Jadi berita di Indonesia, tapi selalu yang beliau itu selalu ngaku sebagai student of Quran, itu yang paling sering. Selain itu, yang beliau juga suka ngaku adalah sebagai researcher atau sebagai peneliti. Jadi apapun yang kita serap selama 30 hari ini, kita terus mudah-mudahan bisa menjadi dua hal itu kan, menjadi student of Quran, pembelajar Al-Quran, lalu sebagai peneliti. Karena ada hal yang mungkin perlu diklarifikasi dan seterusnya, itu masing-masing kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri untuk melakukan penelitian itu. Ya seperti misalnya tadi Mbak Dewi nanya, kitabnya Ustadz Aam itu kan berarti ada sebuah semangat giroh untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan kitab dari Ustadz Aam tadi kan. Terus saya juga sharing sedikit karena ini menarik ya, kalau menurut Ustadz Nu'man ayat organisasi atau susunan surah ini kan dibagi dua gitu. The first half bagian separuh pertama sama the second half separuh kedua. Yang separuh pertama adalah mulai dari wasyamsi wa duhaha sampai wa qad khaba man dassaha ayat 1 sampai 10. Terus yang second half bagian separuh kedua adalah tentang kaum Tsamud yang dimulai dari ayat 11 sampai terakhir itu ya di ayat 15. Terus di surah yang ke-91 ini juga menarik karena ada 7 sumpah berturut-turut gitu kan, di 7 ayat pertama sumpah Allah bersumpah gitu. Jadi manusia kita juga sering melihat manusia bersumpah, tapi Allah di sini bersumpah luar biasa jadi. Terus nah ini yang juga menarik. Ya, kita kan juga tahu Ustadz Numan lagi punya program untuk melakukan tadabbur Al-Qur'an melalui penerjemahan sama penafsiran sama keterangan-keterangan yang insya Allah tidak sekedar seperti terjemahan ya, jadi beyond translation, bukan sekedar seperti terjemahan. Jadi kayaknya menarik juga kalau kita punya program seperti ini nih, kita bikin nantinya ya, karena terjemahan itu kan tidak mencerminkan apa yang sebenarnya. Kayak misalnya Syamsi wa duhaha, terjemahannya kan demi matahari dan sinarnya di pagi hari gitu kan, yang di copy paste persis oleh senada gitu kan, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, itu kan persis gitu. Sementara kalau yang kita simak dari Ustadz Nu'man itu beliau mengartinya sebagai by the sun, I swear by the sun and by its brilliant sunlight, ya kan, demi matahari bukan sinarnya di pagi hari tapi dan sinarnya yang cemerlang gitu kan. Jadi ini yang dimaksud dengan cemerlang juga beliau jelaskan itu yang widespread, yang tersebar luas ke sekeliling ya. Kayak mungkin sekarang ini berarti kita udah bisa melihat benang putih dengan benang merah udah jelas gitu kan, atau benang putih dengan benang hitam udah jelas itu karena sinarnya mulai tersebar. Terus kalau di sumpah kedua misalnya, wal qamari idza talaha. Jadi I swear by the moon as it follows the sun, itu kalau di Indonesia terjemahnya demi bulan apabila mengiringinya. Nah kan Al-Qur'an itu sangat kata-katanya sangat presisinya luar biasa kan. Ustadz Numan juga kalau berkata-kata juga punya presisi yang luar biasa karena saking seringnya mentadabburi Al-Qur'an. Nah, kalau kita melihat terjemahan Indonesia ini demi bulan apabila mengiringinya. Nah, kata apabila atau bila atau jika itu sebenarnya kan kalau dalam kata bahasa Arab adalah in kan, bukan idza. Jadi merujuk kepada sesuatu yang probabilitasnya masih kecil kemungkinan terjadi. Jadi kalau karena ini idza berarti lebih tepat diterjemahkan ketika. Karena apabila, bila, dan jika itu kata-kata itu merujuk pada kemungkinan yang kecil, tapi ketika
itu merujuk pada kemungkinan yang pasti terjadi. Ya kan? Karena bulan kan mengelilingi matahari bukan mungkin nggak ya bulan mengelilingi matahari? Mungkin deh. Tapi kemungkinan kecil deh. Nah, itu gitu kan. Tapi kalau idza ya ketika itu udah pasti terjadi. Dan kita melihat bulan memang mengelilingi matahari. Dan kata tala kalau menurut Ustaz Numan itu digambarkan seperti rusa atau kijang yang ketika melahirkan anaknya, selalu si emak kijang ini mulai berjalan, anaknya ngikutin tuh dari belakang, langkah demi langkah. Kalau emaknya belok kiri, anaknya ikut belok kiri. Terus emaknya belok lurus, berjalannya lurus, anaknya ikut berjalan lurus. Kalau emaknya belok kanan, anaknya ikut belok kanan gitu. Artinya ngikutin secara persis. Jadi ini juga bulan mengikuti secara persis pergerakan matahari. Terus fa'alhamaha fujura wa taqwaha, ini membedakan manusia dengan hewan atau binatang. Karena tentang nafs tadi Kang Andrian juga udah menjelaskan gitu kan. Itu nafs itu bisa belok kiri, bisa belok kanan, bisa negatif, bisa positif. Nah, kalau ini persis sekali dengan penjelasan Ustadz Numan tentang nafs yang bisa explode gitu ya, tapi juga bisa terkendali gitu. Jadi seperti naik kuda kan. Nafs itu kalau ngikutin fujur berarti dia jadi kuda liar gitu. Tapi kalau wa taqwaha kalau dikendalikan maka kuda itu bisa menjadi kuda yang bermanfaat karena bisa untuk kuda pacuan gitu atau bisa untuk mengangkut manusia gitu yang berjalan pelan-pelan. Nggak tahu di Monas itu sekarang masih ada nggak tuh kuda yang untuk kita naiki terus kita bayar berapa gitu sama kusirnya untuk kita jalan-jalan keliling Monas itu. Terus yang terakhir saya kira ini ada yang menarik juga tadi Kang Andrian juga udah menjelaskan tentang kaum Tsamud ya. Ini berarti separuh kedua dari surah Asy-Syams atau surah ke-91 mulai ayat 11 sampai 15 tadi. Kaum Tsamud melecehkan perintah atau larangan Allah. Nah, di sini yang menarik dari apa yang saya pelajari dari Ustadz Nu'man, ketika orang-orang melecehkan, terus ya tuh apaan itu ngapain kita nggak boleh apa diatur-atur gini gitu kan. Terus akhirnya Ustadz Nu'man memberi contoh ada orang yang tiba-tiba terus datang terus ini nih, ini ya, gue bunuh aja ya. Iya itu gitu kan. Jadi ada seorang yang eksekutor gitu yang bisa membunuh hewan itu. Tapi karena ada surrounding, ada environment yang mendukung dia, yang melecehkan hewan tadi, maka hukuman itu tidak mengenai hanya ke eksekutor, tapi ya semuanya itu. Jadi ketika ada kejahatan gitu, tapi beberapa orang itu sebenarnya ikut mengomporin, maka semua yang mengeksekusi maupun yang kompor-kompornya itu semuanya akan kena hukuman oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma la taj'alna minhum. Saya kira itu aja sedikit tambahan. Sekali lagi jazakallahu khairan Kang Andrian atas sharing-nya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Teh Nifah. Baik, terima kasih banyak Pak Heru. Begitu Mas Andrian dan teman-teman semua tambahan dari Pak Heru ya. Terima kasih Pak Heru dan mungkin Bang Safik akan nambahin kah sharingnya? Ya sebelumnya jazakumullah khairan katsir atas sharingnya dan mohon maaf nih ikutnya agak telat tadi. Jadi udah dekat-dekat ujung baru bisa bergabung. Cuman mau sedikit sharing ya enggak, dan mohon maaf juga ini kalau ngulang ya karena tadi nggak ngikutin di ininya di awalnya. Jadi ini kan surah yang sangat menarik karena cukup jarang gitu Allah di awal surah itu bersumpah sampai 7 kali gitu ya. Jadi dan sumpah itu menarik dari awal. Jadi dari awalnya wasyamsi wa duhaha kemudian dipasangkan dengan wal qamari idza talaha. Ketika Allah menyebutkan matahari, Allah pasangkan dengan bulan. Kemudian wan nahari idza jallaha, Allah menyebutkan siang, kemudian Allah pasangkan dengan wal laili idza yaghshaha, dengan malam. Jadi siang dipasangkan dengan malam. Ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam. Kemudian yang pasangan yang ketiganya ada wasama iwama banaha dipasangkan dengan wal ardi wama tahaha. Jadi ada langit dipasangkan dengan bumi. Nah, yang menarik ketika wanafsi wama sawaha nggak ada pasangannya. Karena apa? Karena ya bagi saya sih ini adalah inti dari sekian banyak sumpah itu, an-nafs ini menjadi inti dari sumpah itu dan dilanjutkan di Jawa kalau saya nggak salah namanya Jawabul Qasam itu yang namanya yang bersumpah itu
qad aflaha man zakkaha, bahwa sungguh beruntunglah orang yang menyucikan dirinya. Jadi sekian banyak sumpah itu cuman untuk menunjukkan bahwa ini tuh penting loh. Qad aflaha man zakkaha itu adalah menjadi poin penting dari, menjadi inti dari surah ini gitu loh, kalau yang saya pahami seperti itu. Dan itu menjadi jawaban yang penting bahwa wa nafsi wa ma sawwaha itu tadi. Nah, yang menarik juga di sini kalau kita lihat polanya ya dari ayat qad aflaha man zakkaha ini punya kemiripan dengan salah satu di awal surat Al-Mu'minun ya, qad aflahal mu'minun. Jadi cuman bedanya kalau di surah Al-Mu'minun kan disebutkan duluan orang mukmin yang beruntung itu kategorinya seperti apa. Kalau ini diawali sumpah, kesimpulannya atau intinya adalah qad aflaha man zakkaha. Jadi ini adalah menjadi penekanan yang sangat sangat penting atau menjadi inti dari surah ini. Kemudian yang menarik juga kalau kita lihat dari pembahasan siapa kemarin ya, Ustaz Wildan ya, Naziat kalau nggak salah, bahwa di situ ketika Allah mengingatkan, ketika Allah memerintahkan Musa untuk menghadap ke Fir'aun, hal laka ila antazakka. Jadi tawarannya itu adalah bukan untuk misalnya mau dengerin dakwahku kah atau mau dengerin apakah, tapi tawaran pertamanya itu adalah hal laka ila antazakka. Jadi maukah kamu aku aja untuk menyucikan diri. Jadi menyucikan diri ini menjadi concern yang sangat penting dan menjadi PR seumur hidup lah bisa dibilang bagi kita umat muslim, khususnya apalagi kalau kita memang ingin menjadi ya seperti yang disampaikan kemarin, yaitu ya ayyuhan nafsul mutmainnah itu menjadi sangat penting gitu. Penyucian diri itu menjadi sangat penting. Dan tentunya kita sebagai muslim khususnya tentunya ingin menjadi bagian dari golongan orang-orang yang beruntung, bukan golongan orang-orang yang celaka sebagaimana yang disebutkan di ayat selanjutnya itu waqad khaba man dassaha gitu. Dan alhamdulillah ini dibahas di momen sharing subuh ini bertepatan pula dengan bulan Ramadan yang mana notabene-nya adalah bulan yang atau bisa dibilang kesempatan emas lah gitu, kesempatan yang paling peluang yang paling besar untuk kita untuk menyucikan diri gitu, karena di sini dibukakan berbagai jalan untuk kita menyucikan diri, untuk membersihkan hati, melatih hati, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok atau golongan orang-orang yang terus konsisten, karena di sini disebutkan man zakkaha itu adalah proses yang terus menerus. Dan perlu perlu dipahami juga bahwa kalau namanya proses membersihkan itu berarti posisinya lagi kotor, karena nggak ada ceritanya sesuatu yang bersih dibersihkan begitu sesuatu yang sia-sia. Berarti kan kalau kita namanya membersihkan itu berarti kita sadar bahwa itu tuh kotor. Nah, sama kayak kita juga kalau kita diperintahkan untuk terus menerus menyucikan diri itu ya berarti secara defaultnya sebenarnya ya diri kita itu tidak bersih gitu loh, tidak bersih. Makanya kita diperintahkan untuk terus menerus secara konsisten menyucikan diri. Kira-kira begitu aja. Mudah-mudahan tambahan yang sedikit ini, kalaupun memang ada tambahannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke adminnya. Baik, terima kasih Bang Safik. Ada lagi kah teman-teman yang mau sharing ataupun mau bertanya? Di sini ada Mbak Wisti, mungkin mau menambahkan Mbak Wisti, ada Mas Ade, ada Mbak Siti. Biasa Mbak Siti yang rajin bertanya nih Mbak Siti. Kalau nggak ada yang mau bertanya maupun sharing, kita tutup sharing subuh pagi ini ya. Mas Andrian, mungkin dari Mas Andrian ya minta kata-kata penutup motivasi buat kita semua, Mas. Ya, alhamdulillah masukan yang bukan masukan sih, tambahan dari Pak Heru dan Mas Safik tuh luar biasa ya. Jazakallahu khairan katsiran. Makasih juga buat Mbak Nifah ya memaksa saya untuk sharing gitu ya, jadi saya belajar begitu. Saya juga nunggu sebenarnya Mbak Nifah yang sharing ya. Nah, motivasinya adalah mungkin kalau buat saya pribadi jadi pengingat ketika kita memang sedang dalam kondisi yang
terpuruk begitu ya. Allah itu selalu membukakan pintunya, karena tadi ya kata Mas Syafiq bilang ya, purification itu, zakah itu kan dari yang kotor ke yang bersih, dan waktunya itu tidak past tense, tidak present, tapi past perfect, bener ya, apa ya, dari sekarang, dari masa lalu, sekarang, dan nanti begitu. Kira-kira itu aja, Mbak Nifa. Baik, terima kasih banyak Mas Andrian. Semoga kita bisa meet up ya Mas ya. Sesama di Bandung, ayo kita ngumpul lah. Kang Irfan juga di Bandung, terus Mas Riki, Mas Dempsey juga semua. Banyak yang di Bandung gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa kopdar, kita bisa ngumpul bersama ya, biar kita bisa ngobrol, berdiskusi kira-kira ada program apa lagi nih buat NAK Indonesia gitu. Ntar coba aku ngontak Kang Irfan, mudah-mudahan Kang Irfan ada waktu biar kita bisa ngumpul. Baik, terima kasih pada Mas Andrian, jazakallah khairan katsiron. Dan buat teman-teman semua juga ya, jazakumullah khairan katsiron yang sudah menyempatkan hadir di pagi ini. Kok tiap pagi sekarang tuh dingin Mas Andrian, karena udah musim kemarau ya. Tapi teman-teman masih semangat untuk hadir di sharing subuh Ramadan bersama komunitas NAK Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat teman-teman. Semoga kita terus istiqomah ya dalam belajar gitu, dan mencari ilmu. Kayak seperti yang disampaikan sama Mas Andrian, kita itu jangan merasa puas gitu ya dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kita hari ini sudah menyimak pemaparan dari Mas Andrian. Coba kita tadaburi lagi, cari lagi referensi lain mungkin ya, itu biar kita menambah wawasan lagi. Nah kalau di kemarin ya kita ada ini kegiatan tadabbur Quran bersama Quran journaling gitu. Bagi teman-teman yang mau mengikutinya itu masih bisa ya, walaupun ketinggalan satu sesi, tapi nanti sesi satunya akan saya kasih bentuk rekaman. Baik, itu saja dari saya. Akan saya tutup ya kajian pagi ini. Mari kita tutup dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi Mas Andrian dan teman-teman semua. Kita tutup dan bacaan doa penutup majelis yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih jumpa lagi besok pagi ya dengan Bang Safik. Besok sesinya Bang Safik bahas surat Al-Hasyr. Dan akan nyambung di, pokoknya tiap hari ada terus. Pokoknya simak aja di postingannya Instagram NAK Indonesia ya teman-teman semua. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.